Nah, kalau lagi pindah ini melatih negara untuk melatih itu keluarga ikut diboyong semua, sekolah anak-anak ikut semua, atau udah stay aja di satu negara gitu Kak, nungguin aja kayak Ya, Kim Lampung Buana. enggak. Kalau waktu kita ke Inggris ya bawa anak-anak kan masih kindergarten waktu itu kan. Terus pindah ke Malaysia bawa semua sekolah. Terus pindah ke Filipina bawa semua. Ya, terus pindah ke Malaysia enggak kan, karena mereka masih sekolah di Malaysia gitu. Terus waktu pindah ke Thailand sini ya udah enggak karena mereka udah sekolah di UK dua-dua kan. Jadi ya kita cuma bawa istri aja gitu. Jadi pas di awal tetap ya Kak, boyongan semua ya Kak, Iya. dipindah Kalau kemana-mana. kalau kalau ke Thailand saya nggak bawa istri, saya bisa transgender, saya takut itu. Aduh, jangan dong. Paling Kalau bisa kalau memang. kalau kalau saya udah transgender, saya masih bisa bertanding lagi loh, masih nggak ada lawan. Masih bisa ada harapan menang Ya, sektor ganda dan putri. ya, yang bingung Birola nomor 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 ada cuma pertandingan cuma 5 nomor jadi 6 nomor, ada satu nomor yang untuk gender lagi. Tunggal campuran ya. Iya, campuran 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 itu. Ngomong sama Reksi Menaki ini emang apa menarik Ki nih dari keluarga Menaki. Ganti sekarang topiknya. Itu banyak banget udah pemainnya. Jadi pemain hebat, jadi pelatih hebat gitu kan. Richard, Reksi, Reoni, Marlev, Karel. Ya 5 ya. Iya. Itu maksudnya perjalanannya unik, terus sebagian jadi pelatih hebat lagi. Itu gimana sih? Maksudnya berpikir kayak gitu, apa sih yang kalian lakukan gitu loh sebagai keluarga? Kok bisa uh, satu ngelatih Indonesia ya kan? Reksi sekarang ada di Thailand, si Reoni sekarang Khabib Binpres gitu kan? Itu what's going on gitu? Main lagi family. Ya istilahnya gimana ya? Kita bisa bilang bahwa ya itu tadi kembali bahwa keluarga kita itu ya istilahnya waktu kita kecil semua itu kita disuruh main apa aja lah, olahraga apa aja gitu kan. Tapi diarahkan oleh ayah kita dan mama kita untuk bisa menjadi pemain yang berhasil di bulu tangkis gitu kan. Dan ini menjadi satu karena kita punya istilahnya itu mungkin darah kita kalau di istilah orang bilang dicungkil darah kita keluar itu shuttlecock gitu. Iya, terus nanti kalau jantung kita, hati kita kalau dicungkel keluar juga itu raket sepatu, jadi raket sepatu, shuttlecock jadi satu. Jadi ini istilahnya kita berkeluarga itu semua itu benar-benar mencintai olahraga ini gitu. Makanya kita semua bisa terjun dan kita all out dan kita memberikan itu istilahnya istilah hidup kita itu untuk bulu tangkis gitu. Jadi kita berikan semua apa yang kita punya untuk bulu tangkis gitu. Istilahnya ya feel sorry lah untuk istri kita gitu kan. Istilahnya waktunya kita itu ya seperti saya kalau balik ke ini terus si istri saya menanyakan hal-hal ini, saya bilang coba jangan tanya dulu dah ini, saya cuma lagi berpikir ini. Jadi sampai saya tidur itu mikirnya tuh ini bagaimana nih ini besok anak buahnya. Jadi sampai tidurnya itu masih berpikir bulu tangkis gitu. Jadi istilahnya itu bulu tangkis itu udah bukan mendarah daging, nggak tahu apa ya. Bilang apa lagi bukan mendarah daging ya? Apa lagi ya? Selain mendarah daging apa ya harus bilang ya. Jadi ini yang ada di dalam pribadi kita masing-masing. Richard, Rioni, kita bisa bilang Richard itu dengan umur begitu di lapangan itu saya bisa lihat sendiri gitu ya. Dia all out semua, dia benar-benar memperhatikan semua. Rioni apalagi gitu ya. Dengan cara kita masing-masing gitu kan. Ya, jadi istilahnya kita kalau berbicara bulu tangkis itu kita seperti berbicara sesuatu yang hidup kita lah gitu. Yang kita harus memberikan kepada orang lain gitu. Kamu kalau menjadi berhasil ini kamu seperti harus begini ya. Hidup kamu itu harus berikan sepenuhnya untuk istilahnya
kita mandi, akhirnya kalau kita mandi cuma kita pikir bulu tangkis, kita makan bulu tangkis. Jadi ya ini yang membuat kita itu benar-benar ya mungkin ya ini yang membuat kita terus istilahnya pemain yang kita pegang itu ada hasil gitu. Karena ya kita berikan dengan hati, kita bukan memberikan dengan apa adanya, tapi kan dengan hati dan pikiran kita gitu. Kita nggak sungguh-sungguh. Seperti gitu. Keywordnya itu berarti ya dengan hati. Soalnya gini loh, jadi pemain sama jadi pelatih itu beda jauh. Apalagi jadi kepala pelatih, beda lagi jauh. Isinya beda, cara mikirnya beda. Ya tetap bulu tangkis, tapi itu yang membuat Mainaki Family ini bisa berhasil gitu ya, Wit ya, sama Naf ya. Lagi Kak Eki dan Kak On itu istilahnya Kak Eki pernah menduduki jabatan yang sama dengan Kak On Rang, Kabid Binpres dari klan keluarga Mainaki. Nah, itu pasti ada sharing-sharing dong Kak. Maksudnya posisi yang sama loh di PBSI gitu. Cuma beda era aja. Gimana tuh Kak? Ya kalau sebenarnya Rioni tanya ya saya sampaikan. Kalau ya itulah yang tadi saya bilang. Kita kalau memang keluarga Mainaki ini kita memberikan hidup kita untuk bulu tangkis. Tapi istilahnya kalau kita kumpul keluarga, kita nggak pernah berbicara bulu tangkis. Kita berbicara antara kita sama, karena kita nggak mau nanti berbicara bulu tangkis itu hanya kita punya waktu untuk keluarga lah ini. Ya kan? Jadi istilahnya begini, kalau Rioni tanya, saya jawab. Kalau nggak tanya, ya udah kita nggak mau ya udah kamu punya cara-cara sini nanti kalau seandainya kayak Rioni membuat ya, sebagai Kabid Binpres dia membuat ini. Nanti saya mungkin nanti kalau di SMS kita ada grup kita bersaudara kan, ya kita cuma sampaikan, kok kamu bukan begini ya, kamu kok nggak buat begini, gitu. Nah, itu aja. Tapi istilahnya untuk kita mau atur, Rioni kamu harus buat begini, nggak bisa. Kita nggak ada, masing-masing punya cara sendiri ya saya bilang, ya kan. Jadi dia buat ini, tapi kita ngingatin aja gitu. Tapi banyak kali itu yang ngingatin itu kakak kita yang paling besar sih, yang nggak main badminton, dia yang jadi penengahnya Kak. Penengahnya gitu. Ya Rioni punya cara sendiri, saya punya cara sendiri, Richard punya cara sendiri. Ya Richard kalau sebenarnya pemain itu dia mau jadi Binpres, kalau pemainnya itu semua itu suka kelelawar aja Richard. Kak, tapi ini kan keluarga Mainaki kok, sorry mau nanya lagi bentar. Kak, keluarga Mainaki kan kompak banget. Ngomong tapi pernah berdebat atau pernah berantem nggak Kak? Soal berdebat dan berantem atau berdebat sih pasti ada lah. Gitu. Tapi istilahnya kita bukan berantem yang seperti yang untuk siapa yang lebih baik, bukan. Kita berdebat untuk apa sih yang menjadi bisa kita lebih baik lagi gitu, buat lebih baik lagi gitu. Ya, istilahnya saya bilang kalau kita berdebat dengan masing-masing cara kita sendiri, ya pasti akan perdebatan itu untuk bagaimana mengarah yang bisa lebih baik gitu. Bukan yang saya sebagai Binpres kamu bisa bikin begitu, enggak. Kita berdebat untuk bagaimana perdebatan kita untuk arah lebih baik lagi gitu. Seperti itu. Kak, tapi kan Kak Eki sebagai Kabid Binpres di PBSI waktu itu bisa dibilang cukup sukses ya Kak. Ada Olimpiade, All England, kejuaraan dunia, hampir semua lah titel-titel penting Kak Eki berhasil bisa mengamankan gitu. Kak Eki itu ada nggak sih pesan gitu ke Kak On khusus di luar dari itu ya saran-saran yang Kak On minta, On gini dong gitu, atau gimana, ada nggak Kak sebagai pendahulu? Ya, kalau saya sih ya kita cuma bilang bahwa apa yang sudah saya titipin lah gitu, maksudnya apa yang saya sudah lakukan dulu, seperti contohnya ya, saya dulu kenapa lebih banyak istilahnya tur ke daerah-daerah itu sangat dibilang ada tapi tidak banyak seperti saya punya waktu di Platnas, karena memang saya udah bilang ke Pak Gita waktu itu bahwa saya mau membuat di Platnas ini lebih baik, lebih teratur, lebih disiplin gitu, dan itu udah terjadi gitu kan. Dan misalnya muncullah pemain yang muncullah Kevin, munculnya ini Gregoria, munculnya Ginting dengan
Joe, ini semua ini ya. Jadi istilahnya munculnya Praven Jordan dengan waktu itu dengan Debbie ya. Terus apa yang saya bilang, tolong dijagalah ini, tinggal diteruskan aja kan gitu kan. Ya, samping ini kan saya nggak tahu sekarang kan banyak yang pemain muda juga ada Pratama gitu. Saya nggak tahu sampai di mana, tapi ini yang harus dilakukan gitu kan. Karena saya bilang dulu kalau saya Pak Gita jadi lagi, saya udah bilang ke Pak Gita bahwa kalau saya Pak Gita jadi lagi waktu itu, saya kan mau 4 tahun berikutnya Pak Gita itu, saya akan lebih banyak ke daerah-daerah gitu. Karena di Platnas sudah baik gitu kan, seperti gitu. Dan itu saya juga ada sampaikan saya bilang ke Rioni itu, ini tuh sekarang itu harus perhatikan daerah-daerah juga gitu kan, seperti gitu. Oke lah, kalau beda pendapat itu nge-coach di lapangan pernah nggak musuhan antara? Pernah. Sering Pernah. ya? Jadi sering ya? Saya kalau udah di sebelahnya Rioni atau Richard, saya nggak mau lihat ke mereka. Kenapa Kak? Terintimidasi apa gimana Kak? Enggak, saya pokoknya nggak mau senyum sama mereka gitu. Jadi kita enggak. Ya kita cuma itu aja. Kita juga bercanda sebelum main itu, kita udah bercanda. Ayo siapa yang lebih baik, ayo mari bertanding, ya udah gitu aja. Nanti habis itu kalau udah bertanding siapa menang ya kita tinggal berdiskusi ya. Ya kita bicara tadi gimana nanti dia sedikit kasih masukan, ya anak buah kamu kalah, sayang ya anak buah kalah kamu, padahal udah mulai intimidasi saya punya pemain, tapi kok kenapa nggak teruskan. Ya kita udah ngomong kayak gitu aja. Tapi ya kita bersharing lah gitu, jadi kan bisa ini bukan apa, tapi istilahnya bisa inilah. Tapi sama Richard ya jarang. Kalau Richard abis itu dari Richard kemana saya kemana gitu. Jadi ceng-cengannya udah dari malam tuh. Wit kan ada grup keluarga, besok kan mau ketemu main kan, ceng-cengan dulu dari malam gitu loh, menjatuhkan mental pelatih ya kan. Bukan pemain doang ya yang saling jatuhin mental, pelatihnya juga ya. Semua impian sudah tercapai. Bayangin jadi atlet luar biasa, jadi pelatih oke, jadi kepala pelatih juga oke. Jadi apa dong yang belum tercapai mimpinya? Iya, ya saya punya cita-cita juga gitu ya. Waktu saya jadi pemain, saya berikan untuk bulu tangkis. Saya memberikan yang terbaik bulu tangkis dan untuk negara gitu kan. Saya jadi pelatih di luar juga itu bukan ya, mungkin ya orang berpandangan mungkin dari suara materi, bukan itu saja gitu kan, tapi ya bagaimana kalau saya berhasil, ujung-ujungnya nanti Indonesia juga yang terangkat gitu kan. Oh, pelatih di negara ini karena ada Indonesianya gitu kan. Itu tujuan saya itu. Dan saya yang saya mau belum saya tercapai ini ya, saya punya cita. Kenapa sih saya sebagai pemain berhasil, sebagai pelatih dianggap ada membawa pemain yang menjadi hebat? Kenapa sih saya nggak buat satu sendiri untuk saya gitu, seperti akademi? Ini belum tercapai gitu kan. Dan ini sementara ini memang sudah akan saya jalani, tapi akademinya itu di Malaysia gitu. Oh, oke. Ya, di Malaysia. Karena dan itu akademi itu akan bukan hanya memperhatikan atlet yang mau belajar, bukan hanya orang mau belajar, tapi juga mungkin banyak kan pemain independence dari mana saja kan, negara mana saja gitu kan, bisa berlatih di sana gitu. Dan itu akan ya seperti Indonesia punya kan, ada Chandra punya akademi juga gitu kan, ya mungkin kerjasama seperti itu, seperti di India ada Gopi Chan gitu kan. Jadi mungkin kita akan bisa kerjasama, karena mungkin akademi itu akan bekerja sama saya dengan Yonex gitu kan. Jadi Chandra, Yonex, jadi kita akan berkoordinasi kerjasama di seperti itulah. Jadi mulainya kapan tuh? Sementara ini memang udah jalan, ya belum udah jalan lagi, sekarang lagi cari tempat di mana, di Kuala Lumpur atau di mana gitu kan. Udah berapa kali saya pergi sana, sudah beberapa tempat yang kita lihat, tapi belum tempat yang strategisnya itu yang ada benar-benar pas di hati itu belum inilah ngena tempatnya gitu. Jadi namanya Malaysia Mainaki Academy gitu namanya.
Mungkin ya Rexy Mainaki Academy by Yonex lah gitu mungkin. Kak Eki kenapa milih di Malaysia, Kak? Kan Kak Eki asalnya dari Indonesia, sekarang tinggalnya di Thailand. Kenapa milihnya rumah saya kan ada di Malaysia situ kan untuk sementara ini kan. Tuh, terus yang kedua, memang waktu itu kalau di Indonesia udah ada Chandra Wijaya, seperti gitu. Jadi istilahnya kalau saya di sana juga kan sempat. Jadi kalau seandainya ada di Malaysia gitu, jadi istilah kalau pemain dari manapun ada latihan terus ada variasi latihan, saya bisa kirim ke Chandra. Gitu. Kalau Chandra punya pemain dan dari luar juga ada latihan di sana mau ada variasi, bisa kirim ke Malaysia. Gopi Chan juga begitu. Jadi kita kerjasama itulah. Kerjasama ya. Oke. Kak Eki, tapi kalau ngomong-ngomong masalah keluarga nih, anaknya Kak Eki ada 2 cowok cewek. Mereka tuh sempet ini gak sih nanya gini, kok papa gue kerjaannya traveling kemana-mana gitu, sempet dikomplain gak, Kak?